Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum, ahwatillah dimanapun berada. Bertemu kembali dalam acara podcast Teman Tenang bersama saya Lina Najibah, dan pada hari ini saya ditemani oleh Teh Farah Fatihah. Apa kabar Teh? Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Walaupun pada siang hari ini sedang cuaca panas-panasnya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk bisa Insya Allah. berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama teman tenang dimanapun berada. Insya Allah. Kita hari ini akan sedikit mungkin berbincang santai ya Teh, terkait isu yang sedang hangat-hangatnya hari ini. Mungkin bisa dikatakan di kalangan anak muda ya Teh ya. Kalau dikatakan isu ini adalah dibahasakan oleh mereka itu adalah marriage is scary gitu ya. Kalau bahasa kitanya mah mungkin pernikahan itu menyeramkan mungkin ya Teh ya. Ini adalah isu yang sedang sering banyak muncul di media sosial maupun di pemberitaan-pemberitaan mungkin ya. Nah, kita langsung saja mungkin ya bahas berbincang tentang isu ini. Kita bincang santai saja bersama Teh Farah pada hari ini. Menurut Teh Farah sendiri, kalau kan sebuah pernikahan itu marriage is scary itu menurut saya pribadi gitu seperti bertolak belakang dengan keyakinan kita dalam agama kita mungkin ya Teh, karena pernikahan itu merupakan pernikahan itu sebagai sunnah ya, sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan juga pernikahan itu adalah sebuah pelengkap penyempurna ibadah kita. Nah, menurut Teh Farah sendiri, sejauh yang Teh Farah yang Teh Farah baca atau Teh Farah ketahui, pernikahan itu sebetulnya seperti apa sih? Gitu. Oke. Sebetulnya agak bertanya-tanya gitu ya ketika isu ini muncul tentang marriage is scary gitu ya. Memang pernikahan semenyeramkan apa gitu ya. Nah, mungkin fenomena ini terjadi karena banyaknya kaum muda dijejali atau misalnya banyak baca berita, dapat info yang mengatakan bahwa ternyata nikah itu bikin kita stres, bikin kita banyak beban, bikin kita sering konflik dengan orang terdekat. Apalagi mungkin bagi individu yang memang sangat mementingkan hubungan sosial. Kayak saya termasuknya yang sangat mementingkan hubungan sosial, apalagi di lingkaran terdekat yaitu keluarga. Nah, itu kan pasti jadi menakutkan kalau misalnya dia berkonflik atau bergesekan dengan orang terdekat di dianya gitu. Tapi sejauh ini gitu ya, kalau misalnya kita dibekali dengan ilmu yang sesuai lah ya, katakan sesuai, referensinya sesuai, walaupun itu beritanya buruk, kalau kita punya referensi yang pas, referensi yang sesuai, kayaknya nggak ada deh istilahnya nikah itu menakutkan. Bahkan kalau misalnya sekarang nih anak-anak Gen Z ya, bukan Jet Set kan ya, Gen Z gitu ya. Anak-anak Gen Z itu kan ada yang mengatakan anak Gen Z itu ibaratnya strawberry gitu ya, enak dipandang namun sebenarnya mudah rapuh. Nah, untuk mengatasi si Gen Z ini, sebetulnya ya si Gen Z itu kalau misalnya ada isu kesehatan mental yang menimpa dia, pernikahan itu sebetulnya bahkan menjadi obat yang saya tahu. Pernikahan itu obat. Kalau misalnya kita misalnya punya inner child gitu ya, inner child itu isunya bisa melalui relasi pernikahan orang tuanya, itu kan nanti anaknya akan jadi punya inner child. Atau misalnya dia terenggut masa kecilnya yang harusnya masih main, tapi dia qadarullah misalnya dengan keadaan dia harus nyari uang dan lain sebagainya. Nah, dengan pernikahan itu ternyata bisa menyembuhkan inner child kita itu. Dengan suami sama-sama bertumbuh, saling menyembuhkan inner child, kemudian punya luka pengasuhan kita jadi punya luka pengasuhan itu kan nanti memang efeknya adalah kita akan melakukan hal yang serupa katanya gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita memberikan kasih sayang kepada anak kita, inner child kita tumbuh gitu. Belum kalau misalnya kita main sama anak-anak kita, nah itu tuh bisa ngobatin inner child kita gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya hanya dari satu sisi ya, kesehatan mental,
ini malah pernikahan itu menyembuhkan menurut saya, menyembuhkan kita yang punya isu luka masa lalu. Dan selebihnya kalau misalnya kita punya referensi yang pas, referensi yang tepat, dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dengan baik, kayaknya nggak ada deh istilah nikah itu menakutkan itu sama sekali nggak ada. Jadi istilahnya pondasi awal kita dalam menuntut ilmu mungkin ya, banyak tadi referensi-referensi yang masuk, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu akan menentukan persepsi kita terkait pernikahan itu sendiri. Betul. Nah mungkin gitu ya, perkembangan zaman sekarang, pemberitaan yang muncul baik di media sosial begitu ya, terutama di media sosial nih ya, di kalangan anak muda, karena anak-anak zaman sekarang lebih banyak lihat ini apa sih media sosial dibandingkan dengan nonton berita di TV begitu ya. Mungkin yang saya yang saya bayangkan atau yang saya pikirkan, banyak pemberitaan seperti contohnya nih ya, selebgram yang banyak di KDRT begitu ya, udah berapa tahun baru dia istilahnya buka suara. Kemudian banyak juga mungkin kasus-kasus pernikahan-pernikahan yang diselingkuhin, gitu. Itu pernikahan-pernikahan yang tidak sehat. Mungkin itu salah satu faktor adanya isu, adanya konsep begitu ya, adanya isu marriage is scary itu. Nah, menurut Teh Farah, apa aja sih gitu ya faktor yang bisa mendatangkan gitu ya, menimbulkan isu marriage is scary ini gitu? Nah biasanya itu tadi, dia punya luka mungkin di masa lalu, dia punya memori, dia punya trauma di masa lalu tentang potret pernikahan atau potret relasi keluarga yang ternyata gagal. Nah gitu. Nah seyogianya ya, ketika mengalami kegagalan, kalau dalam buku menyembuhkan luka yang belum usai, maaf. Di buku itu dijelaskan bahwa luka-luka di masa lalu itu harus bisa kita nikmati untuk kita bertumbuh, bukan malah kita jadi takut, jadi apa gitu. Kalau misalnya kita berpegang teguh dan kita percaya ya sama Allah bahwa setiap episode kehidupan itu adalah kurikulum terbaik dari Allah. Allah menentukan kehidupan kita lebih baik lagi. Nah, tapi memang biasanya faktor yang menyebabkan itu adalah tadi potret orang terdekat. Yang pertama potret orang terdekat tentang pernikahan atau relasi pernikahan yang gagal. Tapi nggak gagal juga kayak misalnya ngelihat orang tuanya sering di KDRT sama ada kekerasan lah gitu dalam rumah tangga. Nah, itu juga bisa jadi ketakutan. Dan memang ketahanan keluarga itu kan mulainya dari relasi pernikahan. Kalau relasi pernikahannya lancar, bagus, komunikasi suami istrinya juga lancar, pola asuh ke anaknya juga lancar. Jadi mungkin untuk faktor pertama adalah faktor karena potret pernikahan di lingkungan sekitar. Kedua ketidakpastian tentang masa depan. Dia takut menikah karena nggak pasti masa depannya mau kayak gimana. Apakah dengan menikah dia bakalan bahagia, sengsara atau seperti apa? Baik dari segi finansialnya, dari segi mungkin nanti hambatan-hambatan apa yang dia terima, atau mungkin dia juga takut kalau misalnya pernikahannya gagal gitu ya. Itu bisa jadi faktor. Yang ketiga, tekanan untuk memenuhi harapan sosial. Mau nggak mau ya kita orang-orang di sekitar kita ada aja istilahnya hidup dari omongan orang lain gitu ya. Padahal kan sebetulnya tidak boleh seperti itu. Nah, akhirnya kita hidup dari omongan orang lain, sehingga kalau misalnya menyangkut dengan kesehatan mental, orang yang hidup dari omongan orang lain itu nanti hidupnya penuh manipulatif, tidak natural lagi gitu ya. Bahkan ketika kamu kerudungnya kok kurang cocok ya, kemudian dia jadi nggak mau lagi atau jadi insecure dengan apa yang dia pakai, akhirnya hidupnya nggak natural lagi karena dia hidup dari omongan orang lain atau ingin memenuhi harapan sosial orang-orang di sekitarnya. Kemudian dia juga yang kemudian takut nikah itu karena takut terhalang kebebasannya gitu. Misalnya yang tadinya single, single mah enak kemana-mana, hayu gitu. Tapi udah nikah harus izin dulu misalnya sama suami. Harus, ini gimana ya uang bulanannya bakalan cukup atau enggak gitu. Belum lagi ngurus anak, belum lagi nggak selesai, cucian gitu ya. Terus mau pergi anak sakit dan lain sebagainya. Nah, mungkin nggak mau diribetin sama hal itu. Kemudian
Faktor yang lainnya mungkin takut akan perubahan hidup. Tadi yang biasanya tidur sendiri jadi berdua, yang biasanya yang nggak terbiasa ngurus anak jadi mau nggak mau ngurus anak gitu ya. Dan tadinya tidur enak juga jadi banyak begadang. Jadi mungkin banyak, apalagi kalau anak sakit atau masih bayi gitu ya, anaknya kan jadi nggak apa ya, nggak nyaman gitu hidupnya. Tapi kan kalau misalnya dipikir-pikir, kalau hidup terus-terusan enak, kita tuh jadi bosen. Pernah nggak teh seru ya. waktu zaman remaja, teteh pernah nggak ngerasa bosen? Bosen kan karena kehidupan itu, pergi sekolah, belajar, pulang, ya asa bosen, pengen healing. Nah, kayaknya kalau kehidupan rumah tangga mas tiap harinya berbeda, nggak selalu kayak gitu. Nah itu kan jadi variasi hidup tersendiri, dinamika hidup sendiri, yang kayaknya harusnya bukan ditakuti gitu, malah kan harus dihadapi karena itu pelajaran hidup. Bahkan dari kegiatan seperti itu, orang yang berumah tangga mah ladang-ladang pahalanya lebih banyak. Beresin baju misalnya buat perempuan jadi pahala, masakin buat anak suami jadi pahala kan gitu. Jadi Itu yang kadang banyak yang tidak disadari oleh kita gitu. akhirnya takut dan menganggap pernikahan itu menyusahkan, gitu ya. menyeramkan gitu. Membatasi kebebasan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini yang paling banyak faktor kenapa jadi takut, belum siap. Belum siap misalnya, aduh belum punya mobil, jadi belum nikah. Takut belum punya rumah gitu ya. Terus gaji masih 1 digit misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya menunggu kesiapan ya kita nggak pernah tahu kapan kita siap gitu ya. Apa sih indikator siap kan kita juga nggak tahu ya. Atau misalnya indikator saya siap menikah itu ketika punya rumah sendiri. Nah, menentukan kapan punya rumah sendiri misalnya 15 tahun lagi, 15 tahun misalnya kita udah 30 tahun, baru 45 tahun nikah gitu ya. Itu kan sudah beda lagi gitu ya, mengurus anak dengan usia yang ya menuju tua mungkin gitu ya, menuju dewasa akhir gitu ya, sudah beda lagi energinya. Bahkan orang tua kita juga ya, teh juga kan kita punya adik, punya kakak, beda ngurus kakak kita dan ngurus kita itu dengan rentan usia yang sedang mereka jalani itu beda gitu ya. Kalau misalnya ngurus anak pertama mungkin masih benar-benar pakai tangan orang tua kita sendiri, tapi udah ngurus anak ketiga, keempat mungkin udah perlu bantuan orang lain karena memang ya terbatas tenaganya lah misalnya gitu. Jadi faktor yang jadi mempengaruhi dia takut ya mungkin salah satu yang paling banyak itu dia nggak siap dan khawatir. Tapi sih dari semua alasan itu biasanya 3 faktor utamanya. Tadi ketidaksiapan, yang kedua khawatir akan masa depan, khawatir takut ini itu gitu, dan terakhir adalah potret di lingkungan sekitar. Mungkin yang dia potret tentang hidup berumah tangga itu adalah hal-hal yang jeleknya, padahal banyak juga. Ya mungkin salah satunya pengaruh dari media, karena media hanya memberitakan hal-hal yang buruknya aja, KDRT-nya aja, selingkuhnya aja. Gak pernah kan diceritain bagaimana romantisnya mereka gitu ya, saling menyayanginya mereka, saling kasih kejutannya mereka, menghargai, memenuhi tangki cintanya, kan itu jarang dibahas. Sebetulnya kalau media sosial ngebalik mencitrakan pernikahan itu baik, kayaknya nggak ada tuh istilah marriage scary itu nggak ada gitu. Nah tadi ya nyambung sama faktor yang terakhir itu yang ketidaksiapan gitu ya. Kalau nunggu siap sih kita nggak tahu ya kapan siapnya. Nah apa sih gitu ya, bagaimana menurut Teh Farah sendiri mempersiapkan diri kita gitu ya, terutama nih untuk para jomblo visabilillah jomblo visabilillah yang masih menyendiri. Bagaimana? Nanti lo terjebak kalau jomblo visabilillah bakalan dapat zakat. Nggak ada tuh ya, yang 8 asnaf tuh nggak ada di daftaran dapat zakat gitu. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri gitu, tips and triknya mempersiapkan diri kita untuk bisa siap gitu, benar-benar siap untuk bisa menuju ke gerbang pernikahan gitu. Mempersiapkan dirinya tuh seperti apa gitu, tapi bukan kita nunggu harus siap. Nah, tapi kita bisa mempersiapkan diri gitu. Menurut Teh Farah sendiri itu seperti apa? Kalau saya pribadi sih ya, ini mah dari pengalaman, harus punya satu ilmu ya. Ilmu itu wajib tahu lah apapun yang mau kita lakukan di kemudian hari. Jadi ada sekolah pranikah katanya gitu ya. Gitu. Walaupun saya nggak tahu sih ya secara spesifiknya itu sekolah pranikah itu apa aja gitu ya. Cuman ya memang harus ada ilmunya gitu ya. Jangan sampai nikah aja pas ketemu sama
orang baru yang beda pengasuhannya sama kita, cara didiknya itu jadi kaget. Nah kan berarti harus tahu juga bahwa minimal ilmu setiap orang itu berbeda, dilahirkan dari lingkungan yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, ekonomi yang berbeda, bahkan isi kepala juga berbeda ya? gitu. Jadi nanti tampilan pribadinya ya bakalan beda. Bahkan banyak yang kaget menikah itu karena dia ngerasa pasangan kita itu bakalan sama-sama dengan kita. Padahal beda gitu. Nah itu kan salah satu ujian yang pertama mungkinnya langsung kita itu harus bisa menghadapi pribadi yang berbeda dengan minimal diri kita. Nah itu yang pertama. Kemudian nanti dengan orang tuanya, dengan keluarganya kan nanti itu beda lagi. Nah makanya yang harus disiapkan itu adalah ilmunya. Minimal ilmu berelasi lah, seperti apa relasi, negosiasi dan komunikasi minimal banget kayak gitu. Biar apa? Biar kalau misalnya ada yang kita mau itu kita mau bisa menyampaikan sama pasangan. Terus Jadi kalau komunikasi yang aktif itu berawal dari ilmu. nah harus tahu kan ilmunya bahwa kenapa sih suami teh marah. Kalau nggak bisa komunikasi kan nanti teh kenapa ya marah, malah jadi suudzon dan lain-lain. Tapi kan kalau kita tahu cara menyampaikan pesan, kemudian tahu ini suami kalau gini teh oh ternyata lagi marah, kan sebetulnya nggak usah jadi ketakutan nikah teh, malah jadi ladang kita belajar kan. Kata Rasulullah juga menyuruh kita untuk belajar bahkan dari lahir hingga liang lahat gitu ya. Belajar mah ada hal apa aja, termasuk tadi dalam urusan rumah tangga gitu ya, dalam urusan komunikasi. Komunikasi sama suami yang periang dengan suami yang pendiam itu kan beda ya. Beda formulasinya gitu ya, cara menghadapinya itu tentang ilmu yang harus kita punya. Kemudian memilih jodohnya juga harus seperti apa. Kalau misalnya mau yang sepadan ya berarti kalau ada ya istilahnya mah kita itu akan menikah dengan seseorang yang sama dengan kita. Tapi kayaknya nggak gitu juga deh menurut saya teh konsepnya. Allah akan kasih kita sesuatu yang memang pasangan yang nggak selamanya setara dengan kita gitu. Boleh jadi kalau misalnya hanya frame-nya kita akan menikah dengan seseorang yang sekufu dengan kita, kayaknya B aja gitu nikah. Bukan nggak ada melengkapi kan? nggak melengkapi, nggak saling belajar, nggak saling berbagi gitu ya. Kemudian saling husnudon padahal maksudnya nggak gitu, akhirnya jadi makan hati gitu ya. Nah memilih pasangan juga harus jadi persiapan gitu ya, tahu lingkungan kita mau. Kalau misalnya mau suami yang soleh berarti kita harus bergaul dengan lingkungan yang soleh. Kemudian pengusaha ya jangan gaulnya sama yang soleh aja, karena yang soleh nggak semuanya pengusaha misalnya gitu ya kalau bahasa kasarnya. Kita juga harus memilih lingkungan di mana kita mau mencari jodoh atau jodoh apa yang kita impikan gitu ya. Harus mempersiapkan jodoh juga, jadi jangan sampai ya misalnya kan nggak boleh pacaran ya, tapi kan bukan berarti kita nggak boleh nentuin kriteria suami yang kita inginkan. Walaupun sebetulnya tadi balik lagi ada yang terlalu banyak kriteria suaminya gitu, harus gini akhirnya nggak nemu-nemu, terlalu muluk-muluk misalnya gitu ya, harus pokoknya ini kriterianya gini, nggak akan ada yang sempurna gitu ya. Nah kalau misalnya terus-terusan kayak gitu ya nanti juga itu kan berarti dia menikah belum dengan ilmunya. Kan Rasulullah juga udah ngasih peringatan, bukan peringatan, ajaran sama kita kalau nikah itu kan lihat 4. Satu apanya teh? Nasabnya. Kedua nasabiha wali mungkin bukan perangai sih, wajah gitu ya. Apa sih tampilan gitu ya, cantik atau enggaknya gitu ya, nasabnya, penampilannya, kemudian keturunannya ya. Keturunan. Dan yang terakhir adalah agamanya. Kan kata Rasulullah di antara 4 yang ini yang paling utama adalah agamanya. Kalau agama si pasangan ini udah lurus, nanti yang 3 ini bakalan ngikutin gitu. Nah yang terakhir harus juga punya kesiapan mental. Nah gitu. itu yang penting mungkin ya teh. Karena pasti banyak kagetnya gitu nikah teh. Kalau tidak dibarengi ilmu, tidak dibarengi dengan pemahaman agama, ketika berbenturan dengan mental yang baru kita temuin, nanti kita mudah tersurut emosi, mudah suudzon sama pasangan yang akhirnya kita. broken home, kitanya broken home, nanti anak-anaknya juga jadi korban broken home. Akhirnya nggak ada tuh istilahnya ketahanan keluarga, nggak ada tuh tujuan pernikahan itu kan adalah untuk menciptakan keturunan ya, biar penerus kita terus ada, biar ajaran kita juga terus ada. Nah kalau misalnya konsepnya nggak tahu, ilmunya nggak tahu, ilmu pernikahannya seperti apa, hak kewajibannya itu seperti apa, nah itu kayaknya bakalan
rusak gitu ya si rumah tangga itu. Akhirnya yang muncul di permukaan karena menikah tanpa ilmu, akhirnya yang munculnya adalah pernikahan itu menakutkan. Nah, boleh jadi nih kurangnya referensi, kurangnya ilmu, akhirnya jadilah pernikahan ini menakutkan. Kalau misalnya ilmu kita cukup, kemudian kita juga pas udah ngerasa cukup terus belajar, insya Allah nih si ketakutan atau khawatir kita terhadap pernikahan itu akan mudah kita terjawab, akan mudah terurai lah gitu ya, si benang kusutnya itu akan mudah terurai, kita nggak sudah malahan. Sebetulnya ya teh, kalau misalnya yang saya rasakan keluarga itu dari pernikahan itu kita bisa jadi tim yang sangat solid, bahkan pas udah nikah mah gitu teh kita teh punya rencana-rencana yang lainnya. Ketika sendiri mungkin capaian akhirnya adalah menikah, tapi udah nikah kita punya harapan mudah-mudahan anak kita yang ke-1 kayak gini, kedua kayak gini, ketiga kayak gini, terus udah anak-anak gede kita punya harapan baru kan, hidup tuh jadi penuh warna. Harus punya target tiap tahunnya tuh harus kita punya target, jadi ada warna tersendiri. Iya, jadi bergairah dalam hidup teh gitu, bergairah nggak be aja gitu ya. Terus adanya tantangan itu bukan untuk menjauhkan, tapi untuk lebih mengeratkan lagi hubungan kita dengan suami. Bahkan kalau saya ya teh diajarkan sama orang tuanya, kalau kali kamu nanti udah nikah, jangan hanya menjadikan pasangan kamu itu hanya suami. Nanti hidup kamu bakalan sepi. Jadikanlah mereka itu teman kamu, teman ngobrol, teman nyeblak misalnya, teman barbekyuan gitu ya, teman gila-gilaan gitu, teman kalau misalnya di luar kamu kan nggak boleh joget, di depan suami kamu boleh halal, bahkan bisa jadi pahala gitu ya. Nah kayak gitu sebetulnya dalam hubungan pernikahan itu sebetulnya banyak serunya, dibalik banyak tantangannya gitu ya, tapi maknainya tantangan, jangan masalah. Kalau maknainya masalah, nanti pernikahan jadi menakutkan. Tapi kalau misalnya memaknainya tantangan, oh ini tantangan pernikahan, jangan saya doang nih istri yang maju sendiri nyelesain, tapi bareng-bareng. Akhirnya ngobrol, dan biasanya udah konflik jadi lebih erat kan. Nah kalau kita merubah masalah jadi tantangan, artinya ketika jadi tantangan kita akan naik ke level selanjutnya, dan ada hadiah mungkin ya, rewardnya reward apa nih, Allah. kejutannya nih dari tantangan ini gitu. Dan reward dari Allah itu di luar-luar kita. Betul Dan bahkan kita, oh ya Allah, oh Allah teh ngasih ujian ini teh buat hadiah yang ini, nah gitu. Masya Allah, terasa banget teh. Jadi saya pernah baca dalam buku, salah satu buku, bahwa keluarga yang harmonis itu, pernikahan yang harmonis itu adalah bukan pernikahan yang tanpa masalah, tapi pernikahan yang banyak masalah tapi bisa menyelesaikan masalah itu secara dewasa. Begitu. Bukan yang tidak bermasalah ya teh, tapi gitu. yang punya masalah tapi dia bisa mengelola masalah itu. Jadi bisa menyelesaikan secara dewasa bareng-bareng gitu. Bukan lari dari masalah, tapi benar-benar menyelesaikan masalah itu sampai selesai. Bukan hanya menghadapi tapi menyelesaikan. Kan ada yang punya masalah dihadapi tapi nggak selesai-selesai gitu. Tapi di apa namanya diselesaikan, dihadapi dan diselesaikan. Tapi insya Allah ketika komunikasi baik, relasi baik, tadi kata Teh Farah, seberat apapun masalah, ketika kita bisa berbarengan dengan pasangan kita, tidak sendiri-sendiri, insya Allah masalah itu akan selesai ya Teh ya. Tapi kalau kitanya sendiri, masing-masing aja gitu, istilahnya hare-hare sama suami Teh, kayaknya sih sulit untuk yang tadi dihadapi terus, tapi masalahnya selesai mah enggak gitu ya. Kayak istilahnya kan pernikahan itu membangun rumah tangga. Coba kita lihat tangga itu kan ada dua sisi. Ada dua sisi itu adalah, sisi satu adalah suami, sisi lain adalah istri. Dan anak tangga itu adalah bisa jadi anak kita gitu ya, atau masalah-masalah rumah tangga yang nanti naik step ini, naik lagi, naik kelas lagi, naik kelas lagi, kayak gitu. Makanya namanya rumah tangga. Kalau rumah makan sederhana. rumah makan sederhana, betul. Nah itu ya, jadi mempersiapkan dirinya seperti itu ya Teh. Jadi insya Allah ketika ilmu tadi mungkin ya Teh, kemudian komunikasi, kesiapan mental kita menjadi pondasi awal kita untuk masuk ke gerbang pernikahan, insya Allah gitu ya, Allah akan siapkan dengan sendirinya mental kita untuk bisa masuk ke pernikahan itu tanpa adanya konsep isu marriage is scary itu ya. Karena terus masih gini Teh, di sekarang kita itu masih tabu, khususnya waktu zaman saya ketika anak SMA baca buku tentang pernikahan itu diadeh-adeh. Padahal itu tuh udah waktu yang tepat gitu ya buat kita menuntut ilmu, cari tahu tentang nikah itu seperti apa. Bukan berarti baca buku nikah besok bakalan nikah, enggak, tapi kan harus dipersiapkan ilmunya jauh-jauh bahkan hari. di kita tuh banyak ya Teh sarana untuk kita bisa mempersiapkan diri, atau sekolah
pranikah tadi banyak ikuti kajian ke apa organisasi mana misalkan gitu ya teh, banyak sekali kalau kitanya mau mempersiapkan diri Betul. gitu. Nah untuk terakhir nih teh ya, eh, ketika kita sudah menikah mungkin ya, menurut pandangan saya yang saya sudah punya anak 4 ya, Teh Parah sudah anak 3 gitu. Sepertinya pernikahan itu tidak menyeramkan ya Teh, karena kita insya Allah sudah sama-sama saling berelasi baik begitu ya, Insya komunikasi Allah. baik dengan suami. Nah, tips dari Teh Farah sendiri begitu, supaya kita bisa memiliki sebuah pernikahan yang insya Allah senantiasa mendatangkan berkah dari Allah, kemudian mendatangkan kebahagiaan baik kita sebagai istri atau suami, itu bagaimana Teh gitu? Yang jelas ya, biar pernikahannya langgeng, setiap pernikahan itu harus punya visi sama misi. Jadi bukan hanya organisasi aja yang punya iya, visi misi ya, tapi sekolah aja, iya, tapi keluarga di luar juga. keluarga juga. Sekalipun hal yang sederhana gitu ya, memang nggak mudah sih Teh kalau misalnya, ya khususnya saya ya, bukan berangkat dari keluarga yang misalnya ini loh visi misi hidup kita, nggak gitu. Tapi kan yang namanya juga hidup berumah tangga itu kan memperbaiki generasi ke depannya, mulai dari kita yang membangun keluarganya sampai nanti anak-anak yang lahir dari keluarga kita. Salah satunya adalah menentukan visi dan misi keluarga. Atau misalnya kan ada tipe keluarga teh nggak bisa nentuin visi jangka panjang mah, ya udah yang pendek-pendek aja atau sederhana aja. Atau secara sederhananya keluarga kita itu mau punya value apa di masyarakat. Kayak misalnya saya sama suami itu pas ngobrol gitu ya, kita mau namain keluarga kita keluarga apa ya gitu. Sampai kita mikir, ya apa gitu ya. Emang kita belum punya visi misi yang jelas gitu ya waktu itu. Tapi dengan menentukan kita mau namain keluarga kita apa ya, akhirnya saya bertanya, ayah maunya keluarga kita kayak gimana? Akhirnya dia bercerita, saya tuh nggak mau punya saya pribadi, kata suami saya, anak-anak itu nggak mau kalau misalnya ada yang minta tolong itu nggak nolongin. Maunya ya kita jadi keluarga yang bermanfaat. Kalau ada yang minta tolong ya kita kasih tolong. Kalau misalnya kita nggak bisa nolong dengan harta, ya kita kan punya tenaga gitu. Akhirnya waktu ya udah kita namain aja keluarga kita Mufid. Mufid itu orang yang memberi manfaat. Berarti dimanapun kita berada ya kita harus cari manfaat. Nah kan itu value keluarga, visi misi keluarga. Jadi ketika kita menjalani hidup, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa jadi rem. Ini nggak sesuai dengan value keluarganya, minimal value keluarga lah ya. Tadi pengen selalu bermanfaat walaupun misalnya visi misinya apa ya gitu ya. Pasti ada sih ya, cuman mungkin belum tertuliskan secara jelas karena keinginannya banyak kan ya. Berkumpul lagi di surga, anak begini gitu. Jadi belum punya satu frasa gitu ya, atau satu kata, satu kalimat seperti apa. Gitu. Ya udah akhirnya waktu itu kita ya udah value keluarga kita adalah ngasih manfaat dimanapun ya harus bisa ngasih manfaat. Kalau nggak bisa dengan harta ya dengan tenaga, dengan pikiran, ya minimal dengan tenaga gitu. Nah itu ya biar pernikahan kita langgeng. Kemudian banyak ngobrol sih sebetulnya. Tadi kalau biasanya nggak bisa ngobrol dengan keluarga itu, dia hanya memposisikan pasangan itu sebagai satu, mungkin suami aja, nggak bisa memposisikan sebagai partner kerja. Malahan saya itu ya Teh kalau misalnya ngerjain apa-apa itu perlu temen diskusi. Kan kalau nunggu ketemu sama temen lama. Akhirnya ya udah berarti saya mau nggak mau jadiin suami saya temen diskusi. Sekalipun dia misalnya nggak ngasih umpan lah ya, kita ngajak solusi, tapi kita nyerocos gini dia dengan nanya memang kenapa kalau gitu yang tadinya iya ya ngapain aku misalnya mikirin yang kayak gitu, tapi kan jadi jalan gitu, kerja otaknya jalan, diskusinya tetap jalan, komunikasinya jalan. Bahkan kalau kita sering ngobrol sama suami, sama pasangan kita, termasuk sama anak ya, sama keluarga lah gitu, kalau kita sering ngobrol, kita lama-kelamaan jadi tahu, oh dia itu tipenya gini, oh dia itu nggak bisa kalau misalnya ngobrol, kalau ada masalah nggak bisa didiamin, misalnya langsung diselesaikan. Oh anak kita itu nggak mau kalau misalnya lagi marah diajak ngobrol. Nah itu kan kalau dengan ngobrol mah gampang semuanya juga. Terus misalnya kenapa sih anak kita kalau lagi marah tuh nggak mau ngomong sama sekali, tapi karena kita komunikasi, tahu ilmunya tadi, tahu ilmu parentingnya dan lain-lain, nanya kenapa sih kalau marah nggak mau ngomong. Nah kan kalau kita bisa menyampaikan apa yang kita mau, si anak menyampaikan iya, karena kalau lagi marah itu pengennya teriak daripada teriak misalnya mengganggu, ya udah mendingan diem gitu ya. Tadi mungkin yang saya rasakan menentukan visi misi keluarga atau minimal value keluarga kita itu mau apa, kemudian komunikasi,
Terus tadi jadikan keluarga kita itu tim, yang nggak boleh selalu ayah itu jadi ayah, boleh kok kali-kali jadi kakak, boleh kok jadi kali-kali jadi teman curhat, teman main layangan, misalnya buat anak-anak, buat kita teman masak, hoki, udah kayak gitu-gitu. Nah itu kan bisa ngebangun bonding yang ada istilahnya dalam keluarga itu ada attachment, ada bonding. Kalau attachment itu dibangun ketika anak kita itu masih bayi sampai ya berapa ya? 2 tahun lah atas sentuhan, kedekatan. iya. Sedangkan bonding itu adalah bonding itu ikatan sama anak itu harus dijaga bondingnya. Gak hanya misalnya anak-anak udah nikah, anak-anak kita udah punya keluarga sendiri. Nah, bukan berarti bondingnya selesai. Malah itu bonding babak baru. Kita berrelasi dengan menantu kita, berrelasi dengan cucu kita. Terus adiknya, misalnya anak kedua kita dengan anak pertama kita. Cucu dari anak ke-1 dengan anak kedua itu kayak gimana, kan jadi belajar lagi, bangun lagi bonding. Ya sebetulnya setiap keluarga sih punya punya formulanya sendiri teh. Cuman yang paling penting adalah tadi menurut saya mah visi misi, jangan selalu menganggap suami itu satu peran. Semuanya juga harus ganti-ganti perannya dan ngobrol, karena ngobrol aja. Urusan ilmu komunikasinya mah memang harus banyak belajar lah, sambil belajar, tapi ngobrol. Karena kan ngobrol hal receh pun itu adalah bisa membangun kedekatan, kita semakin paham semakin paham pasangan kita. Jadi ngobrol aja, karena gini, sampai istilahnya yang bakalan nemanin sisa hidup kita itu kan pasangan kita, bukan anak-anak kita. Kebayang nanti anak-anak udah gede, kita nggak terbiasa ngobrol sama suami, nanti udah tua teh di rumah teh keri gitu. Tapi kalau misalnya kita ngobrol, mau kata orang Sunda mah galecok gitu ya di rumah teh, kan rumahnya juga jadi hidup, ketawa-ketawa, nyaman, hormon-hormon yang kita perlukan juga terbentuk di sana gitu ya. Tangki cinta yang kita butuh juga terisi gitu. Kemudian nanti kita ke anak mantu kita juga baik gitu ya. Pokoknya jangka panjang sih ya teh, itu sebetulnya kalau ngomongin pernikahan mah banyak sekali babnya. Cuman pada intinya betul, jangan sampai isu married is scary itu jadi kampanye yang menyesatkan, jadi normalisasi. Nggak apa-apa kok nggak nikah juga, karena menurut orang jangan sampai kayak gitu. Belum ada isu itu pun udah banyak yang nggak mau nikah kan ya gitu. Apalagi yang udah nikah gini nggak mau punya anak gitu ya. Apalagi ada isu itu. Mudah-mudahan auzubillahi min dzalik ya teh ya. Pernikahan itu kan sunnah ya teh ya, perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah. Bahkan tadi kata teh Farah, banyak ladang pahala dalam pernikahan itu sendiri gitu. Bahkan ada dalam hadis teh Jibah, menikah itu kan menegakkan setengah din. Setengahnya lagi gimana? Ya bisa kita penuhi setengah dinnya itu dengan menikah. Berarti harus dengan 2 orang, minimal dengan 2 orang tanpa anak mungkin. Tapi nanti dengan anak beda lagi mungkin ya effortnya gitu. Tapi kan menikah itu menegakkan setengah tiang agama, setengahnya lagi gimana? Dibangun sama hubungan rumah tangga gitu ya. Dan ibadah terlama itu kalau mungkin dulu ya kita nganyakanya ibadah terlama itu adalah saum Ramadan, sebulan kan. Tapi ternyata ibadah yang paling lama itu adalah menikah. Gitu. Dari nyiapin minum, senyum sama suami itu jadi pahala. Atau gimana sebelah mananya nikah menakutkan itu nggak ada, itu jadi ladang pahala sekecil apapun. Kalau kita niatkan karena Allah itu bisa meraup pahala, bukan sama sekali bukan ketakutan pernikahan itu. Ya, alhamdulillah ya obrolan bincang kita terkait isu hangat hari ini mungkin cukup sekian ya Teh Farah ya. Mudah-mudahan tidak puas. Insya Allah kita nanti akan berbincang lagi tentang isu yang lain, atau mungkin masih tentang pernikahan, atau mungkin tentang parenting, kesehatan mental perempuan. Mungkin nanti masih banyak lagi yang akan kita bahas. Nah, sebagai penutup, saya punya ini teh kayak quotes gitu dari IG yang pernah saya baca, bahwa bisa merasakan pelukan hangat seorang suami itu nikmat
bisa ngobrol tadi, ngobrol mesra setiap malam menjelang tidur itu nikmat, bisa tertawa bersama dan saling melempar candaan bersama suami itu juga nikmat, bisa tertidur dalam pelukan dan perasaan bahagia itu juga nikmat. Nah, betapa banyak ya di luar sana yang merindukan sosok seorang pendamping dalam hidupnya namun belum ia temukan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang telah melengkapi hidup kita dengan kenikmatan dihadirkannya pendamping hidup yaitu seorang suami. Jadi jangan takut ya teh, hapuskan isu married is scary itu karena pernikahan itu membawa berkah dan insya Allah membawa kebahagiaan kita bukan hanya di dunia tapi juga sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Teh Farah, Sama-sama, jazakumullah Teh. khairan katsira atas bincang santai hari ini. Amin. Mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali. Insya Allah. Baik teman tenang, mungkin dicukupkan sekian podcast kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.